Hai teman-teman mahasiswa, kembali Halo. lagi bersama aku Tere dan Aku siapa? Salma di tugas mahasiswa. Kali ini kita akan mengajak teman-teman mahasiswa semua ke greenhouse, yaitu greenhouse apa Mas Salma? Greenhouse Madania Multi Farm. Farm. Oke, multi farm. Oke. Farm sayang. Oke, itu ya. Nah, gimana penasaran dengan bentuk ataupun sistem teknologi yang ada di greenhouse ini? Mending kita langsung tanya-tanya. Ayo, kita Dan- wawancara. Udah, ayo. Itu bosnya. Iya. Halo Mas, apa kabar? Halo. Monggo ada yang bisa dibantu, Mbak? Ini Mas, kita tuh pengen belajar mengenai petanaman modern. Iya. Nah, mungkin kira-kira apa yang perlu kami tahu? Iya, kebetulan kakak-kakak sekalian berada di greenhouse Madania Multifarm. Yang mana greenhouse ini kami fokus nanam melon, budidaya melon premium dengan sistem hidroponik tetes. Yang mana kami menggunakan mesin teknologi IoT. Nanti kalau kakak-kakak pengen tahu lebih lanjut bisa masuk ke dalam. Oke, langsung aja kita Langsung masuk aja. ya. Oke, Oke. kebun kami, kebun modern kami di Hormata. Mohon maaf ini kotor karena memang belum nanam, jadi kebunnya seperti ini. Oh iya. Berarti ini udah panen ya Mas ya? Makanya Sudah panen, persiapan tanam lagi, Mas. jadi teknologi apa Mas sebenarnya yang dipakai ini tadi Mas? Di sini kami menggunakan teknologi IoT, Mbak. Jadi IoT itu saya kepanjangannya kurang tahu karena saya juga bukan dari pertanian. Iya. Pokok teknologi ini memudahkan kami dalam membudidayakan melon, khususnya melon premium yang berada di greenhouse. Mesin ini menggunakan semacam sensor-sensor yang mana untuk mendeteksi suhu, kelembaban, temperatur, listrik, kondisi air, kondisi media, bahkan untuk menyalakan penyiraman maupun blower juga dengan mesin IoT kami. Gitu, semuanya full otomatis. Otomatis ya. Hanya kami memasukkan air ke dalam toren seperti itu. Jadi untuk penyiramannya itu sudah full otomatis dengan mesin, itu sehari kami 8 kali penyiraman. Dan Nah, setting semua berarti itu Mas ya? itu sudah desain semua. Untuk blowernya juga kami ada 4 blower dalam 3 yang ada di atas ini, kemudian juga yang keluar, arah keluar untuk mengurangi suhu panasnya. Gitu. Untuk blowernya Oke. sendiri kami otomatisnya pada suhu 35 derajat itu akan menyala sendiri satu. Terus 5 menit kalau belum turun menyala 2. Sampai seterusnya sampai suhunya turun baru nanti akan otomatis berhenti sendiri. Oh, gitu. Sampai udaranya sejuk gitu Betul, ya. ya. Berarti ada mesin operatornya dong Mas? Ada operatornya. Oh bisa Iya. kita lihat ya? Mungkin kita bisa lihat ya? boleh. Monggo, kamu lihat mesinnya Oh, berada di oke, sini. oke. Berarti yang mengoperasikan itu ya Mas sendiri ini. Betul, yang mengoperasikan saya sendiri sama teman-teman. Tapi kalau mesin ini memang saya sendiri sudah bisa. Oh. Karena kan cuman modal tangan doang sebentar saya nyalakan. Nyalakan dulu. Jadi yang kerja keras mesin ini ya? Yang kerja keras mesin ini seperti itu. Nah, nanti di sini akan terlihat beberapa fitur lah, fitur dalam penyiraman. Belum kelihatan ya, Pak? Belum. Belum seperti ini. Oh iya. Nah, Oh, kurang iya. lebihnya seperti ini. Saya nggak kelihatan. Oh, Pak, ya saya mata. Gini kurang lebihnya. Nah, Oh ini. ini ada denahnya Mas ya? Ada tidaknya. Oh, Jadi oke. ini ada indikator terkait suhu, listrik, media, kemudian temperatur dan lain sebagainya. Kemudian ini kalau mau penyiraman, ini juga ada schedule-nya penyiraman. Oh, 8 kali Jadi nih Mas. 8 kali ini waktu-waktu penyiraman kami. Mau dibuat lama dengan mesin ini, mau dibuat cepat penyiraman juga dengan mesin ini. Itu hitungannya per liter atau per apa Mas? Kalau penyiraman setiap potnya itu? Kalau untuk penyiramannya per detik. Oh per detik. Jadi ada durasi 300 atau berapa ini saya nggak kelihatan. Iya. Nah itu berarti 300 detik. Jadi Gitu. 50, 400. Per detikan. Seperti itu. Kemudian juga ada blower itu sendiri. Itu nih.
Nah ini juga developer, tapi kayak belum suhunya. saya setting. Nah, jadi kalau di atas suhu sekian yang kami setting nanti akan otomatis nyala sendiri. Mau lihat nyalanya, Mbak? Boleh, boleh, Boleh. Mas. Oke, ini saya pencetkan gitu. Tapi ini semisal Iya. kan kata Masnya belum ada penanaman gitu ya. ah, Air tetap mengalir gitu nggak apa-apa Mas? nggak Apa apa. ini bakalan tetap mati? Nah, kalau sebelum ada tanaman biar kami menghemat biaya listrik, jadi kami matikan. Oh Mati, gitu. Nah, setelah ada tanaman akan kami nyalakan. Nanti kalau kakak mau lihat penyiramannya bisa saya nyalakan. Nah, sekarang saya nyalakan blowernya ya, Kak? Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Langsung menyala ya. Ini manual karena kan memang belum kami setting seperti itu. Untuk airnya juga mau melihat ya? Boleh, Mas. Nih, sebelah sana. Airnya Rek. Bisa nyalakan ya, Kak? Ya. Nanti kalau air nanti di sela-sela selang itu ada yang akan keluar ya. Tapi kelihatan nggak ya Mas dari sininya? Kelihatan. Nah, Oh, dia bentuknya netes-netes. Pantesan dinamain hidroponik Iya, tetes. betul. kalau gini kan kita nggak perlu nyiram manual. Kalau nyiram manual bisa boyon nggak? Iya. Bisa Boyon sakit pinggang gini, gitu. Mas, Ya, ini 1000 pohon sudah otomatis semua seperti ini. Jadi sesuai settingan kami akan menyala. Mau jam 6, mau jam 9 itu tergantung jam setting. Kenapa harus 8 kali, Mas? Sebenarnya kalau untuk 8 kali untuk awalan. Jadi untuk fase pertama 8 kali. Tapi setelah ada buah itu bisa sampai 16 kali. Wow, malah lebih Nah, banyak ya, Mas betul, ya? karena memang perlu keperluan nutrisi yang banyak Mm-mm. dan juga kebutuhan melon yang harus cukup. Jadi tergantung fasenya tanaman. Nah, awal mulanya nih, Mas, kok bisa sih ngecetus tempat greenhouse ini? Itu gimana ceritanya, Mas? Awal mulanya itu sebenarnya kami mendapat bantuan dari Bank Indonesia berupa ini gedung greenhouse dan alat-alatnya. Nah dari situ kami kembangkan lagi, kami rawat, kami jalankan dan alhamdulillah juga bisa sampai fase saat ini. Gitu. Dari Karena kapan ini- itu Mas? Dari nggak apa-apa. Dari 2022. Oh. 2022 itu sebenarnya di Jogja itu ada 4, tapi yang bertahan sampai sekarang hanya kami gitu. Nah yang ketiga ini rencana mau kerjasama dengan kami yang ngelola seperti itu. Jadi juga bisa dibilang memperluas lahan ya, Nah Mas ya? memperluas lahan ya betul juga. Ini biasanya yang ngurus ini siapa-siapa aja, Mas? Kalau untuk timnya atau operatornya itu semuanya dari dalam semua. Nah kebetulan greenhouse ini kan latar belakangnya kepemilikannya punya panti asuhan Madania. Nah, di sana kan juga ada santri-santri yang mana kebetulan mereka juga semangat terkait pertanian, kerja bakti, panas-panasan, kegiatan luar lah mereka semangat. Nah dari situlah kita maksimalkan tenaganya, kita dampingi, kita bina untuk mengelola ini dan cukup dari tenaga mereka juga bisa berjalan sama-sama. Gitu ya. Berarti kalau untuk alat ini sendiri Nah, itu didapat dari Bank Indonesia itu Betul. tadi ya. Berarti malah mereka ya yang memperkenalkan Mas. betul nih. Tapi idenya memang dari kita, dari Masnya. Ide terkait greenhouse-nya memang dari sana, tapi untuk terkait sistemnya, SOP-nya, alat-alatnya itu dari kami. Seperti itu. Mas, kalau untuk kendalanya sendiri nih kira-kira pakai teknologi ini ya yang Mas bilang tadi apa IoT. IoT Ah, betul. gitu, kendalanya banyak nggak sih Mas? Kalau untuk mesin kami karena mesin ya Pak, itu Mm-mm. mesti ada kendala. Untuk kendalanya yang pertama memang harus ada listrik. Kalau listrik mati itu memang agak susah karena kan sudah mesin semua berhenti. Itu yang pertama. Kemudian karena mesin ini kami menggunakan irigasi tetes yang mana selangnya itu kecil, itu kadang dari mesinnya sendiri tidak kuat untuk memompa air yang tersumbat. Jadi karena ini selangnya ini kecil, pastinya ada endapan pupuk. Nah kadang mesinnya juga nggak kuat untuk dorong endapannya itu dan tersumbat. Tapi kami juga sudah ada menemukan solusi ini dengan menggunakan galon ini, galon le mineral. Jadi
galonnya ini dipotong separuh, Iya. terus dibalik. Nah fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau ada sisa pupuk yang netes nanti bisa tersimpan di sini, Mbak. Oh, Nah setelah tersimpan, kalau seumpamanya mesinnya tidak kuat dorong ini yang tersumbat tadi, tanamannya bisa mengambil sisa apa namanya, nutrisi air, ya, betul. Nutrisi yang berada di bawah seperti itu. Gitu. Mungkin untuk kendala terkait mesin hanya itu sih. saya kira terus Ini juga inovasi baru kan? Iya, dari betul, zaman ya. yang Kami juga baru nyoba karena kan ya itu kendala kami kalau kering medianya gara-gara mesinnya tidak kuat mompa air, itu juga tanaman tidak bisa berkembang bagus dan buahnya juga menjadi buah sortiran yang tidak bisa terjual. oh gitu. Seperti itu Nggih. Karena kami melonnya tuh premium, jadi memang harus benar-benar kita tuh turun dikit sudah susah buahnya. Seperti itu kan. Tapi ini sangat memudahkan ya Mas. Jadi ya memudahkan sekali, bahkan bisa menyelamatkan melon-melon yang bisa dikatakan kalau harusnya terbuang bisa terjual. Seperti itu. Saya kira dicek terus-terusan gitu kan. Sebenarnya Kalau juga itu juga sih Kak. Oh, berarti tetap harus gitu tetap ya? dicek juga, tapi karena kalau menggantinya itu yang lama. Ya, jadi mengganti satu-satu kan juga lama. Yaudahlah nanti barangkali besok udah ngalir kan. Seperti itu. Ada lagi Kak? ini untuk penyemayannya Mas. Ya, ini namanya potre. Potre itu alat untuk semai. Pot semai. Jadi biji dari biji kecil itu, ini saya jelaskan nggak apa-apa? Nggak Mbak? Ya, dari biji kecil itu kami rendam. Iya. Setelah direndam baru dimasukkan sini, nanti tumbuh kecil. Nah, sekitar 2 mingguan baru kita pindah ke media yang besar. Oh gitu. Kalau misalnya satu kolom kayak gini Mbak, itu biasanya dikasih berapa biji sih? Kalau untuk satu lubang ini kami cuma ngasih satu aja Kak. Satu. Iya, satu. Karena ini juga di media yang besar juga cuma satu. Kalau kami kasih 2 nanti takutnya nggak muat, apalagi pas pertumbuhannya nanti rebutan nutrisi. Oh berarti tuh pas saat dikeluar udah tumbuh besar, terus tuh nanti ini diambil sama tanah-tanahnya. Betul, Oh, nggih. saya kira kayak cabut lalu itu enggak ya, itu malah mati ya kalau gitu. Dicabut, ya mati sih Pak. Kalau nggak sama tanahnya nanti Berarti mati. harus sama tanah. Sama Oh, tanahnya, gitu. sama medianya gitu. Nah setelah dari ini Mas, lalu kan tadi kesini Betul. baru mulai perawatan. Nah kira-kira itu berapa lama tuh Mas untuk mulai perawatan sampai berapa sentimeter yang dikatakan oh ini tahapan dewasa, udah tua dan udah mulai panen. Ya, untuk setelah dari ini 2 minggu, mungkin kurang lebih ada 2 daun yang sudah besar, baru kita pindah ke sini. Nah, setelah pindah pertama ini sampai panen tuh kurang lebih 60 sampai 70 hari. Setelah pindah ke sana. 2 sampai 3 bulan ya Mbak? Nah, 2 sampai 3 bulan, 2,5 lah biasanya seperti itu. 65 harian. Nah, pada saat di sini ya itu melakukan perawatan. Kemudian pada saat umur kalau enggak salah saya juga lupa 24 hari itu polinasi. Polinasi itu mengawinkan buahnya, bunganya. Jadi serbuk sari itu kita kawinkan manual gitu. Oh itu masih manual itu Masih Mas? manual. Oh, gitu. Kalau di sawah bebas itu sebenarnya sudah alamiah karena Iya, ada dibantu, angin, serangga, hama dan lain sebagainya. Tapi kalau kami di sini karena steril di greenhouse dan tidak ada hama masuk, jadi mau nggak mau kami yang sendiri yang manual kan. Dengan cuma 1.000 manual gitu ya pegel. Kan. Iya. Ya ada timnya ya Mas ya. Tapi ada timnya, alhamdulillah ada timnya. Jadi cepet kan. Nggak sendiri. Gitu. Nah setelah dari pengawinan itu nanti akan tumbuh anakan-anakan buah sebesar pertama telur, terus bola kasti sampai sebola apa namanya takrau, kemudian bola sepak bola gitu. Nah nanti sudah besar segitu, usia 60-an mulai kita apa namanya persiapkan untuk panen. Kalau jenis buahnya sendiri gitu tetap sama berarti Mas? Kalau untuk jenis buahnya yang pertama tergantung pasar sih Kak. Oh Kayak gitu. kita lihat pasarnya dulu, kemudian juga stok benih yang kami miliki. Dan yang jelas untuk buahnya kami memang mengambil melon yang impor gitu dari luar, baik Thailand, Jepang. Melon madu. Ini lebih premium. Lebih gitu premium. ya, Mas, ya. Mau nyoba melonnya Kak? Mau. Tapi belum panen. Kita datang lagi ke sini. Lagi biar sini kita aja. nyobain melon. Bisa alasan lanjut wawancara. Saya bilang lagi. Oke. Ada lagi Kak? Tapi kalau misalnya kita pakai benih-benih melon biasa Mas, itu tuh mempengaruhi kualitasnya juga nggak sih? Kalau pakai benih biasa itu malah nanti buahnya juga akan spesial Mbak. Maksudnya juga seperti benih premium.
Tapi bedanya nanti dari segi rasa jelas Beda dong. beda sekali. Karena dari benihnya sendiri untuk melon biasa mungkin harganya 400-an atau 100 rupiah per biji. Iya. Tapi kayak yang premium hampir 1.000 sampai 3.000 rupiah per biji. Itu sekian kali lipatnya. Tapi memang dari segi rasa kualitas memang jauh beda. Oke. Nah, selain penyiraman tetes kayak gini Mas, selang-selang yang model seperti ini, terus ini Mas yang buat saya tertarik, ini apa sebenarnya nih Mas? Oh iya, ini untuk tali-tali yang menjulur ke atas, ini fungsinya untuk melilit melon. Oh. Jadi karena kami di greenhouse itu biar mengefisiensi tempat, itu tanamannya kami arahkan ke atas. Jadi nanti modelnya kayak apa ya, semacam anggur lah atau apa yang ke atas gitu. Tanaman ke atas tapi tetap buahnya nanti di bawah seperti ini. Tapi kuat Mas, ini nggak putus nanti. Ini karena kami pakai apa ya, tali apa ini Pak? Plastik gitu, jadi memang kekuatannya lebih baik lagi. Terus bendera-bendera yang kuning ini Mas? Oh ya, untuk yang kuning ini yang bentuknya segitiga terus banyak di sini, itu fungsinya sebagai yellow trap. Yellow trap itu untuk menangkap serangga, Kak. Jadi di bendera ini nanti Kak pegang, maaf ini agak rusak karena memang udah lama. Oh, ini lengket. Lengket, ada lemnya nih. Oh iya. Jadi ini ada hitam-hitam, itu memang serangganya. Serangganya. Biar nggak merusak buahnya ya Betul, berarti. jadi biar karena kami juga di greenhouse agar steril juga, kami minim sekali menggunakan pestisida. Jadi benar-benar fokus menjaga kualitas dan higienitas buahnya. Kami tidak menyemprotkan obat tapi menangkap serangga. Tapi tetap menggunakannya. Ya. Tetap menggunakan pestisida ya. Tapi nggak sebanyak yang kita di luar gitu ya. Oke. Ini penasaran nih Mas, karena hasilnya juga premium kan Mas ya. Emang kalau misalnya dibandingkan dengan buah yang ada di pasaran itu sekilonya berapa sih Mas harganya? Nah, kalau untuk buah di kami dengan yang di pasar memang bisa dikatakan 10 kali lipat lah, Kak. Kalau mungkin di pasaran harga 8.000 sampai 15.000 per kilo, di kami itu bisa 40.000 per kilo. Jadi lumayan Kak. Iya, sebanding ya Sebanding Mas, ya. dengan modalnya, biaya operasional, dan memang kualitas buahnya beda sekali dengan yang di pasaran. Nah, untuk marketingnya Mas, buah ini Didistribusikan distribusikan kemana? Nah, kalau untuk pemasarannya, marketingnya, kami memang awal-awal itu sebagai supplier Bandung. Superindo, terus toko-toko modern di Bandung kami yang supply melonnya. Tapi karena dari segi biaya transportasi dan harga melonnya yang nggak sesuai dengan modal kami, udah kami berhenti, kemudian nyoba untuk jual ke konsumen lain, ke konsumen langsung. Jadi langsung kami WA, kami tanyakan, dan dari situ kami bahkan malah kehabisan stok melon, kehabisan jumlah melon. Karena saking banyaknya Betul, minat, dan ya. kami juga buka wisata petik melon. Bisa Bisa datang ke sini. ke Betul, Pasti. sini. Ada buahnya ya. Boleh Kak. Seperti itu. Oke. Jadi kira-kira Mas, dari kesimpulan semuanya nih, dari alat-alatnya dan yang udah dipakai, terus dengan hasil buah dan penjualan sebagainya, itu menguntungkan atau enggak untuk usaha seperti ini Mas? Kalau untuk dari harga yang kami gunakan saat ini bisa dikatakan menguntungkan Kak, gitu. Walaupun untuk balik modal, dalam arti mengembalikan modal greenhouse ini memang butuh beberapa kali panen, karena memang modal greenhouse ini juga tidak kecil gitu, lumayan besar. Boleh disampaikan atau enggak usah? Boleh. Ya, modal ini kurang lebih dari irigasi, mesin IoT-nya, besi-besinya, plastik, UV dan lain sebagainya itu kurang lebih 500 juta gitu. Tapi sampai sekarang itu sudah termodali atau Baru proses untuk proses ya? Proses ya. Baru juga sih Mas. Iya, baru juga nih Baru juga makanya. kan 2022. Masih tergolong baru. Gimana Mbak Sal, udah banyak belajar kita? Iya kan. Ilmu baru ini Mas, terima kasih banget loh. Dan ini juga sangat prospek untuk di Jogja khususnya ya. Karena kan juga sedikit sekali petani modern yang menjual melon premium, yang mana kualitasnya memang bisa dikatakan untuk orang yang menah ke atas gitu. Karena dari harga segitu ya lumayan lah. Kalau mau dikira-kira paling karena kami populasi buahnya itu 1.000,
1000 tanaman. Kalau satu tanaman itu satu buahnya itu apa ya, dibuat rata-rata sekilo aja. Nah, berarti kan sudah 1000 dikali 40.000 gitu. Bisa lah untuk di iPhone 3 lah gitu. Hasilnya lumayan juga ya. Lumayan juga, tapi juga modalnya juga besar juga sih ya. Iya. Modal ada hasilnya. Ya betul. Tadi kan masnya bilang nih kan kalau ini adalah salah satu yang masih bertahan sampai Betul. sekarang. Nah, Nah, bisa dibilang kan yang sukses gitu loh. Dalam Ya, artian jadi- prosesnya tuh iya. udah dilewatin sama Mas nih. Terus pesannya apa nih Mas buat Iya. mereka, buat Mahasiswa yang pengen usaha kayak gini Mas. Kata-kata hari ini tak kasih. apa ya? pesannya nih? Lagunya apa nih? Apa ya, mungkin ya pesan-pesan untuk teman-teman yang mau mencoba bisnis, usaha atau apa yang namanya untuk memasukkan sehari-hari, cobalah di pertanian gitu. Karena selagi masih ada perut yang hidup, di situ butuh makanan yang cukup. Dan Oke. makanan yang cukup itu berasal dari petani. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Mas. Terima Kalian kasih berdua banyak Mas. Ilmunya sangat Betul. membantu. Sangat belajar banyak mengenai greenhouse Madania ini ya. Siapa pokok kami itu juga terbuka sekali untuk mahasiswa, pelajar yang mau tugas atau mau laporan, penelitian dan sebagainya ke kami sangat terbuka. Jadi kalau ada teman-teman kakak yang mau tugas atau bagaimana, mau ke sini saja. Oke, siap. Gak usah bawa apa-apa, pokok sini aja main aja. udah sini gitu. Sudah dibantu untuk apa namanya mengenalkan lah ke dunia luar itu udah. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Walaupun memang biasanya mahasiswa lain tuh kesini Mbak Roti. Tapi nggak minta ya. Tapi saya nggak minta. Ah, ini kita Maksudnya roti. enggak bisa. Tapi memang enggak bisa dong. Gitu. Jadi pokok mau kamu Masuk, datang ke masuk. sini silahkan. Oke, ya. Apalagi kalau mau cicip-cicip melon gratis, pas panen biar aja pas mau wawancara. Pasti dapat yang gratis. Oke. Seperti itu, Ya, Kak, yang mungkin bisa itu. saya sampaikan. Terima Ada lagi? kasih. Sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Kalau Masnya mau lanjut. Oh ya udah. Oke teman-teman mahasiswa, beginilah dari teknologi modern dalam pertanian. Mm-mm. Dan kita berdua Pamit undur diri ke sana. Oh iya, Sampai ke sana. jumpa lagi di tugas selanjutnya. Bye bye.